Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 23 Februari 2025 pukul 09.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gedung Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gedung Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 16 Februari 2025 pukul 09.00 WIB sebesar Rp11.898.700. Syukur sebesar Rp865.000. Persepuluhan sebesar Rp430.000 dan sarana fisik sebesar Rp996.000. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 16 Februari 2025 pukul 18.00 WIB sebesar Rp7.747.000. Syukur sebesar Rp281.000. Persepuluhan sebesar Rp410.000 dan sarana fisik sebesar Rp674.000. Yang melayani ibadah saat ini adalah Pendeta B. Patihawean dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Getsemani dan Majelis Jemaat GPM Sion. Pembacaan Alkitab, Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan 28. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, Poli Maloi, Veki Dak. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian dua sahabat lama, nomor 130, bait 1 dan 2. Lagu batangan, nyanyian dua sahabat lama, nomor 176. Jemaat, setelah ibadah ini akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, kami mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan Yesus dan sesama di dalam ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ambon 23 Februari 2025, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Nats pembimbing kita Kisah Para Rasul 14 ayatnya ke-22. Dua Sahabat Lama 155, tiada nama yang merdu di surga. Jemaat, sebagai umat yang mengaku dosa, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita mengaku dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.
kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Cuma Omega.
Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca kitab yang terbaca dari Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita akan membacakannya secara berbelasan. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan Bapak Ibu Jemaat membacakan ayatnya yang genap. Mari kita berdoa dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 56. Kembali ke Antiokhia. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini baik di gedung gereja Maranatha, baik yang mengikutinya melalui live streaming ataupun siaran RRI Ambon. Selamat pagi, Shalom. Hari ini minggu terakhir Bapak Ibu saudara-saudara di bulan Februari. Kita bersyukur kepada Allah dalam Kristus untuk seluruh penyertaannya bagi hidup ini. Sepanjang perjalanan di bulan ini, semua pemberitaan memaknai tema bertumbuhlah sebagai gereja yang teguh. Tentu ini juga penjabaran dari subtema 2025 pada frasa teguhlah sebagai gereja. Dan dalam jabaran tema mingguan, kita memaknai Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa keteguhan gereja adalah karena bertumbuh dalam iman,
bertumbuh dalam pengharapan, bertumbuh dalam kasih. Karena itu 3 minggu sebelum minggu ini kita bicara tentang bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan bertumbuh dalam pengharapan. Dan di minggu terakhir di bulan Februari ini kita bicara tentang bertumbuh dalam ketekunan. Karena ini minggu terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudari, izinkan saya sekedar mereview tema mingguan sepanjang bulan ini agar kita memandangnya secara utuh. Pada minggu pertama kita belajar dari Daniel, Bapak Ibu saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh mempercayakan hidup kepada Allah, sebab ia telah mengalami banyak kebaikan Allah, dia paham Allah itu bagaimana. Dan karena itu ia yakin sungguh kepada Allah dalam kesetiaannya. Sebab meskipun ada ancaman, dia yakin Allah yang dia sudah alami kebaikan dari dulu sampai hari ini adalah Allah yang dia yakini jaga dia ke depan. Karena itu dia setia kepada Allah. Iman itu. Lalu kemudian pada minggu kedua kita bicara tentang kasih yang bukan sekedar bunyi sesaat yang dilukiskan seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing, bunyi yang tidak lama, sekedar sesaat lalu kemudian hilang. Kasih dalam kekristenan itu kekal, sebab itu kasih Allah bagi kita yang kekal itu dan kita meneladaninya. Kasih Kristen beda, karena kasih Kristen diteladankan oleh Kristus, memberi yang terbaik dan sampai habis. Karena itu kita kasih Kristen itu pembedanya di situ. Memberi yang terbaik yaitu dirinya sampai habis mati di kayu salib, tidak tuntut balas apa-apa. Itu kasih Kristen yang kita pelajari, kita maknai dalam minggu kedua. Lalu minggu ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dari Daud yang menaruh pengharapan bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan, sebab Allah adalah perlindungan. Ya, jadi iman, kasih, pengharapan kita bicara dalam 3 minggu sebelum ini, dan di minggu terakhir ini kita maknai Bapak Ibu bahwa untuk terus bertumbuh kita perlu tekun, gigih, setia, fokus. Itu tekun ya, gigih, setia, fokus melakukan sesuatu. Maka kalau bicara iman, saudara tekun beriman, gigih mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, fokus kepada Kristus. Kalau bicara kasih ya saudara gigih melakukan kasih, saudara tekun mengasihi, giat mengasihi. Kalau bicara pengharapan, saudara giat berpengharapan, saudara tekun berpengharapan. Karena itu kita bicara tekun untuk meramu merangkai seluruh pembicaraan kita dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengan inspirasi dari teks Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 28, kita maknai bertumbuh dalam ketekunan. Kisah Para Rasul, Bapak Ibu saudara-saudara, diyakini ditulis oleh Lukas ya, seorang tabib dokter itu ya, yang juga tulis Injil Lukas. Kalau Injil Lukas cerita tentang orang datang berbondong-bondong kepada Yesus, Lukas bicara tentang orang datang kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul cerita tentang Yesus datang kepada orang-orang. Saya ulang ya, kalau Injil Lukas cerita tentang orang berbondong-bondong datang kepada Yesus sebab Yesus populer pada masa itu. Tetapi Kisah Para Rasul cerita tentang Yesus datang pada orang-orang. Bagaimana mungkin Yesus datang pada orang-orang? Kisah Para Rasul adalah peristiwa para rasul setelah Yesus terangkat ke sorga. Yesus datang menjumpai orang banyak lewat pemberitaan murid-muridnya yang dikuasai Roh Kudus. Yesus datang kepada semua bangsa, bukan hanya bangsa Yahudi, non-Yahudi. Nah, non-Yahudi itu sasaran utama Paulus dalam seluruh tugas-tugas kerasulannya, Bapak Ibu saudara-saudari. Yesus datang lewat murid-murid yang memberitakan Injil Yesus Kristus, termasuk di dalam kisah kita baca saat ini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, ada beberapa poin pemaknaan yang ingin saya sampaikan lewat pemahaman akan teks ini dan dalam kaitan dengan tema pemberitaan kita di minggu ini tentang ketekunan. Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, ketekunan bukan merupakan sikap hidup yang dengan sendirinya dimiliki oleh seseorang. Saya ulang ya Bapak Ibu, ketekunan bukan merupakan sikap hidup
yang dengan sendirinya dimiliki oleh seseorang atau persekutuan. Ketekunan itu diciptakan, dibentuk, diusahakan, dia tidak datang sendiri. Saudara-saudara, kita semua harus menciptakan, kita harus berusaha untuk tekun. Dan pada akhirnya menjadi karakter diri orang per orang dan atau persekutuan termasuk gereja atau jemaat. Paulus dan Barnabas, Bapak Ibu Saudara-saudara, memperkuat para murid dengan mendorong mereka untuk terus bertekun dalam iman. Mereka perlu dikuatkan untuk tetap tekun menghidupi karakter kemuridan mereka. Memiliki komitmen dan kesetiaan kepada iman yang diyakini kepada Yesus Tuhan, sebab komitmen dan kesetiaan itu menjadi elemen dasar jemaat-jemaat menjalani hidup dalam ketekunan sebagai murid. Dalam musim hidup seperti apapun Bapak Ibu Saudara-saudara, ketekunan adalah jalan hidup sebagai murid. Saya ulangi di situ. Dalam musim hidup seperti apapun, ketekunan adalah jalan hidup sebagai murid, termasuk dalam derita dan sengsara sekalipun. Termasuk dalam derita dan sengsara sekalipun, tekun adalah jalan hidup sebagai murid. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita baca ya di Nats Pembimbing tadi, bagian bacaan kita ayat 22 bilang begini. Supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, kesulitan, sengsara, derita bukan persyaratan para murid masuk dalam kerajaan Allah. Oh, karena mau masuk kerajaan Allah harus sengsara, maka saudara cari sengsara itu. Saudara-saudara ciptakan sengsara itu, tidak demikian juga. Tapi dalam bagian itu mau tegaskan bahwa kesulitan dan penderitaan, sengsara itu memang tidak dapat dihindari. Dia bagian dari eksistensi hidup, keberadaan hidup kita. Tidak bisa dihindari. Ada seorang Rabi Yahudi ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia bilang, dia kasih keluar statement begini, derita itu netral. Namanya Harold Kushner. Dia Rabi Yahudi yang taat luar biasa. Suatu ketika anaknya lahir dan mengidap sakit namanya progeria. Itu lompatan usia, jadi anak 2 tahun kelihatan seperti opa dan oma 70 tahun. Nanti Bapak Ibu searching di Google ya. Progeria namanya, jadi lompatan usia. Masih umur 2 tahun kelihatan seperti 70 tahun. Dan hidup lama itu kemungkinannya kecil sekali. Lalu anaknya meninggal. Lalu ia protes ya, dalam pengalaman imannya. Ia memprotes, Tuhan, saya Rabi yang sangat setia, melakukan semua tanggung jawab agama. Mengapa anak saya harus mati? Lalu dia kasih keluar statement itu sebagai hasil refleksi. Derita itu netral. Dia tidak pandang engkau Rabi kah? Dia tidak pandang engkau manusia biasa, umat kah? Dia tidak pandang engkau presiden kah? Dia tidak pandang engkau masyarakat biasa kah? Derita datang untuk siapa saja. Sebab derita itu netral. Itu menurut Harold Kushner. Menurut Paulus dan Barnabas, dalam kalimat yang tadi ya Bapak Ibu, ke dalam kerajaan Allah, mau masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kalau Harold Kushner bilang derita itu netral, Paulus dan Barnabas mau bilang begini, derita dan sengsara adalah ruang berjumpa dengan Yesus. Itu lebih lagi tuh. Kalau Harold Kushner bilang derita itu netral, wah kita saja sudah nyaman dengar itu. Apalagi dengar Paulus dan Barnabas bilang, derita dan sengsara adalah ruang berjumpa dengan Yesus. Derita mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan akan ketidakterbatasnya Allah. Derita mendorong kita menyerahkan diri kepada Allah di dalam Kristus dan mempercayai rencananya bagi hidup kita.
Bagaimana bisa berjumpa dengan Kristus dalam derita dan sengsara itu? Sebab jalan sengsara itu juga jalan Kristus. Sebab Kristus juga menjalaninya. Jalan derita dan sengsara adalah juga jalan yang Yesus lalui. Jadi begini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saudara-saudara berdoa kepada Tuhan Yesus dalam sengsara dan deritamu, ingatlah bahwa engkau sementara berdoa untuk pribadi yang paling tahu apa arti derita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari datang di gereja ini dengan segudang permasalahan hidup, sementara saudara gumuli, saudara menderita oleh karenanya, dan ketika saudara-saudara berdoa kepada Tuhan Yesus dalam sengsara dan deritamu, ingatlah Bapak Ibu, ingatlah engkau sementara berdoa untuk pribadi yang paling tahu apa itu derita. Sebab jalan itu ia lalui. Paulus dan Barnabas mau bilang begini untuk murid-murid, ale dong memang hadapi derita, tapi ingat Yesus juga mengalaminya, jadi jalanilah itu. Bagaimana menjalaninya? Tekunlah dalam iman. Sekali lagi, tekun itu fokus. Jadi fokus pada apa? Tekun dalam iman artinya fokus pada apa? Saya ganti pertanyaannya, fokus pada siapa? Fokus pada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari belajar dari Paulus. Dia pun nama dulu Saulus. Bapak Ibu tahu arti Saulus? Saulus pun arti nama sama dengan Messi pun arti nama. Ya, La Pulga itu ya. Paulus artinya nyamuk kecil dia. Paulus ya artinya nyamuk kecil dia, Paulus itu. Lihatlah bahwa Paulus ganti nama dari Saulus, ya Saulus nama yang apa? Pada pundaknya itu nama raja ya, Saulus itu ya. Besar nama itu. Ia ganti menjadi Paulus yang artinya nyamuk, kecil. Dia tinggalkan segala kebesaran, menyandang nama Saul, raja pertama Israel itu, dan ganti dengan Paulus. Dia memang mengalami sungguh bahwa yang besar dan maha kuasa itu ya Tuhan Yesus, dan karena itu saya merendah di bawahnya. Dia fokus pada Kristus. Karena itu Bapak Ibu lihat bahwa dalam hidupnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu ingat apa ucapan Paulus yang luar biasa itu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup Paulus berpusat pada Kristus dan bukan pada dirinya. Dirinya mati tidak apa-apa kalau itu untuk Kristus, bahkan dipandang sebagai keuntungan. Itu yang menguatkan Paulus menghadapi derita. Ia fokus kepada Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, fokus pada Kristus artinya mengutamakan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus jadi pusat dari hidup kita. Mau bikin apa-apa tujuannya menyenangkan hatinya. Jadi kalau mau bikin apa-apa, pertimbangkan saja begini. Kalau beta bikin ini, kira-kira Tuhan Yesus senang tidak? Kalau beta bikin ini berdosa tidak di hadapan Allah? Lo orang pembarang ya pasti ada apa ya, konflik batin kan. Orang senglia. Ada butuh baru orang senglia. Bikin apa-apa ingat sekali. Pertimbangkan sesuai kehendak Tuhan Yesus tidak. Itu cara saudara-saudara menjalani hidup fokus pada Kristus. Tekun itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketekunan diciptakan dalam diri pribadi kita dan mendapat tempatnya dalam persekutuan. Sebab iman, pengharapan, kasih, ketekunan harus memiliki ruang implementasi, artinya harus ada tempat for bikin akang, dan itu dalam persekutuan. Karena itu Bapak Ibu, poin kedua dari bacaan kita adalah persekutuan atau kebersamaan dengan orang lain. Itu tempatnya untuk kita melakukan sesuatu, dan itu akan lebih mudah jika bersama. Paulus dan Barnabas menguatkan jemaat-jemaat. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa Paulus harus dengan Barnabas? Kenapa dong sing bisa sendiri-sendiri pergi saja? Bapak Ibu tahu dalam kisah setelah Yesus terangkat ke sorga, murid-murid menyebar untuk memberitakan Injil. Mereka berpasang-pasangan.
ada teman seperjalanan. Mengapa begitu Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena memang sharing partner itu penting. Rekan sekerja itu penting. Saudara tidak bisa sendiri melakukan sesuatu. Teman cerita, teman berbagi itu penting. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, lihatlah kedekatan ya, kalau Bapak Ibu perhatikan. Lihatlah kedekatan kalau orang-orang yang biasa duduk cerita sama-sama ya, secara rutin berjumpa, cerita sama-sama ya, dong sebut akang besti. Lalu sekarang diubah circle begitu, katumpung circle saja ya. Kedekatan emosional terbentuk di situ. Kedekatan batin di situ, relasinya kuat, satu susah sama orang, sesusah sama-sama. Ya. Karena apa? Karena rekan kita. Suka duka kita bagi sama-sama, karena itu relasi erat. Kalau cerita orang saja merekatkan relasi, ya Bapak Ibu biasa kan kalau katong punya common enemy, musuh bersama, lalu katong jadi satu grup cerita dia, itu katong semakin erat begitu ya. Karena ada musuh bersama, itu teori sosiologi bilang begitu, karena ada musuh bersama maka ikatan in grupnya dikuat. Ya. Kalau cerita orang saja katong relasi rekat, apalagi cerita tentang Tuhan punya kebaikan. Paulus dan Barnabas kumpul umat, lalu dong cerita apa yang Allah lakukan lewat dong. Ada banyak sekali cerita tentang kebaikan-kebaikan Allah dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lupa kebaikan Allah dalam hidupmu. Dan ceritakan itu kepada orang lain, sebab itu menumbuhkan iman, baik kita maupun yang dengar cerita. Jangan lupa ya Bapak Ibu kebaikan Tuhan itu. Ataukah mari berpikir begini, adakah hari saudara-saudara bangun pagi ya beraktivitas sampai malam tidur, ada hari tidak saudara-saudara tidak melakukan satu hal ini? Bilang for Tuhan begini, Tuhan dan kebanyakan untuk hari ini. Tuhan terima kasih ya untuk hari ini. Saudara, adakah hari yang dilewati tanpa bilang itu? Mengapa? Sebab bagaimana mau bersyukur kalau lupa? Kita hanya bisa bersyukur kalau ingat kebaikan Allah. Itu yang Paulus dan Barnabas lakukan. Mereka mengingat dan menceritakannya kepada umat, sebab itu cara menumbuhkan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang poin yang terakhir terkait bersama melakukan sesuatu, itu agaknya penting bicara tentang Antiokhia. Saya menutup refleksi ini dengan bicara sedikit tentang Antiokhia ini ya Bapak Ibu, sebab ini disebutkan di sini. Antiokhia itu punya kesan yang kuat bagi Paulus. Di Antiokhia untuk pertama kali orang sebut Kristen. Jadi ketumpung istilah Kristen ini pertama kali disebutkan di Antiokhia. Disebutkan untuk mengidentikan orang-orang yang mengikuti Yesus itu. Karya Tuhan yang membangkitkan gereja di Antiokhia dengan menggunakan orang-orang biasa, bukan seorang rasul besar seperti Petrus, Paulus. Jadi jemaat di Antiokhia itu Bapak Ibu Saudara-saudara bertumbuh bukan karena ada satu tokoh besar, rasul besar yang datang memberitakan Injil for dongseng. Orang-orang biasa yang kemudian berkumpul dan kemudian gereja jadi di situ. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang biasa. Antiokhia terbentuk dari penginjilan orang-orang biasa, tidak disebutkan satu nama, sebab itu pekerjaan bersama. Tidak ada satu nama yang disebut sebagai orang ini yang pertama bawa Tuhan Yesus penginjil ke Antiokhia, tidak ada. Tapi itu pekerjaan bersama. Karenanya jemaat Antiokhia bertumbuh dengan pesat. Gereja bertumbuh tidak selalu karena ada yang seperti Petrus, Paulus, Barnabas, tapi gerakan seluruh jemaat memberitakan Injil dan saling melayani satu dengan yang lain. Antiokhia membuktikan itu, bahwa kalau jemaat bergerak bersama memberitakan Injil dan saling melayani satu dengan yang lain, tidak terfokus pada person, ya, saudara-saudara bergerak dengan kesadaran bersama, itu pertumbuhan umat pesat luar biasa. Antiokhia membuktikan itu. Gereja tidak bertumbuh karena mengandalkan keahlian satu orang,
tetapi gereja bertumbuh karena gerakan Roh Kudus secara komunal di dalam diri setiap jemaat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nilai-nilai kerendahan hati, kerelaan berelasi, mengutamakan orang lain, itu memperteguh persekutuan, itu yang harus dikembangkan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, Antiokhia lah tempat kekristenan mula-mula yang plural dimulai. Artinya apa yang plural itu? Artinya mencakup banyak bangsa. Kalau selama ini orang Kristen cuma orang Yahudi yang mau percaya Tuhan Yesus, orang satu suku. Antiokhia jemaat pertama mula-mula yang plural. Banyak bangsa yang percaya Tuhan Yesus berkumpul di situ. Dari suku mana seorang berasal, ras apa, kampung mana, semua menjadi pembahasan yang tidak penting. Tapi bagaimana iman kekristenan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang penting. Jemaat Antiokhia menjalin relasi yang baik dengan jemaat Yerusalem di Yudea, bukan karena Antiokhia membutuhkan sesuatu dari kedua jemaat itu, tapi Antiokhia justru hadir ketika dong ada kelaparan. Bayangkan satu jemaat ini ya, Bapak Ibu Antiokhia ini ya, Yerusalem dan Yudea sementara menghadapi persoalan kelaparan, mereka hadir di situ. Jadi Bapak Ibu lihat kerja Allah itu ya, ketekunan itu hasil refleksi pribadi yang kemudian mendapat ruang dari berelasi satu dengan yang lain, antar personal, tetapi juga komunal. Jadi mulai dari person, intrapersonal, lalu kemudian komunal, begitu ya. Semua lapisan itu. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan bekerja bisa pakai siapa saja, berapa saja, dan gereja mana saja dalam kehendak bebas Allah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tekunlah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ketekunan merupakan sikap hidup yang dengan sendirinya memiliki apa? Yang dengan sendirinya dimiliki oleh seseorang atau persekutuan. Ketekunan itu diciptakan, dibentuk, diusahakan. Bahkan termasuk dalam derita dan sengsara sekalipun, sebab derita dan sengsara adalah ruang berjumpa dengan Yesus. Sebab iman, pengharapan, dan kasih harus memiliki ruang implementasi. Persekutuan dengan orang lain, kebersamaan adalah tempatnya untuk saling menguatkan. Semua itu bisa dilakukan selama Yesus ada bersama saudara-saudara, selama kita fokus pada Yesus dan Yesus hadir dalam hidupmu. Di penghujung refleksi ini Bapak Ibu, tadi pagi ya saya ditelepon oleh seorang istri dari teman sahabat saya. Memang teman ini sudah sakit lama ya Bapak Ibu ya, dan sementara dirawat. Dia bermasalah dengan diabetes dan juga ginjal karena itu, dan hari ini sementara persiapan untuk operasi ya. Bapak Ibu, karena ini live streaming dan siaran RRI Ambon, semoga teman ini dengar ya Bapak Ibu, sebab saya ingin menutup refleksi ini dengan ilustrasi yang dia ceritakan ya, ketika kita masih kuliah sama-sama. Lalu ada jam homiletik, itu mata kuliah tentang khotbah. Jadi ada jadwal, hari ini 2 orang ya. Jadi kebetulan saya dan teman namanya Jack ya. Lengkapnya Jack Latul. Saya dan Jack, Beta dan Jack pun jadwal homiletik sama-sama Bapak Ibu, dan Jack pakai ilustrasi itu untuk menutup khotbahnya. Dan Beta ingin juga bilang refleksi apa ilustrasi itu menutup Beta punya khotbah, dan semoga Jack bisa dengar juga sebab dia sementara menggumuli sakit yang luar biasa itu. Dia nama Jack, lalu dia cerita, dia ilustrasi tentang Titanic itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pasti saudara-saudari ingat kapal itu ya, Titanic itu. Cerita juga tentang Jack dan Rose ya, jadi ada kebetulan di situ yang mirip. Jack bilang begini, apa perbedaan Titanic dan kapal yang menyeberangi Danau Galilea? Dia juga jawab sendiri ya, jadi dia tanya, dia jawab sendiri lagi. Kapal Titanic itu besi, dia besar,
dari besi, dia kuat. Ya. Ia mengarungi samudra Atlantik, antar benua, Eropa, Amerika. Lalu di perjalanan ketika suasana tenang, ya, lautan teduh, kapal itu justru tenggelam karena menabrak ujung gunung es. Ya, gunung es itu ujung kecil saja tapi di bawah laut, namanya fenomena gunung es itu, ya, menjelaskan gambaran itu. Karena ketika dibilang itu ada gunung es, di muka ada bongkahan es, nakoda bilang, kapten bilang, tidak ada yang lebih besar dari kapal ini hari ini. Ini kapal terbesar. Kalau tabrak gunung yang hancur bukan kapal itu. Singkat cerita tabrak dan tenggelam. Perahu yang menyeberangi Danau Galilea itu perahu dari kayu. Beda dengan Titanic besi tadi, dia kecil saja. Kalau Titanic berlayar dalam musim yang tenang, justru perahu yang menyeberangi Danau Galilea sementara dihantam gelombang yang luar biasa. Sampai murid-murid kasih bangun Tuhan Yesus. Bapak Ibu jangan lupa, ya, murid-murid itu nelayan. Kalau sampai taku gelombang, itu berarti gelombang bukan gelombang kecil-kecil. Ya, nelayan sampai kalau taku ombak itu, ya, itu bukan ombak yang kecil itu. Lalu kasih bangun Yesus. Meskipun gelombang besar, meskipun kapal itu kecil dan dari kayu, tapi dia tidak tenggelam. Mengapa? Kalau di Titanic ada kesombongan, tinggi hati. Di dalam perahu yang menyeberangi Danau Galilea ada Yesus di situ. Ada Yesus di situ. Jadi hidupmu, masa hidup bisa ada tenang-tenang ini, ya. Bapak Ibu mungkin tidak ada persoalan dalam hidup. Ada masa-masa tenang begitu, ya, belum datang masalah itu. Hati-hati bisa tenggelam juga ternyata di masa-masa itu. Tapi meskipun tantangan datang silih berganti, tapi kalau Yesus ada bersamamu, sudahlah, ya. Jangan khawatir engkau tiba di seberang dengan segala selamat. Itu Jack cerita. Dan semoga Jack juga menghadapi gumul sehat dengan yakin bahwa Yesus besertanya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi bersama Doa Sahabat Lama 150. Di pada kaki Tuhan, aku dengar suaranya. Pergilah mengkhotbah Injil, sekeliling berserah. Hingga nanti tak berhenti.
saudara-saudari, dan mari secara bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, naik ke surga, di sebelah Bapa akan datang dari sana. Saya adalah Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian solois dari Mufekidak. Silakan. Shalom jemaat, satu pujian dari Weta, semoga pujian ini bisa memberkati kita semua. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, oh, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
bebaskan ku, oh, Dia ubah hidupku, barui hati dan jiwaku. Sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, mujizat terjadi saat datang, oh, di altarnya. Terima kasih Bung untuk kidung pujian. Tuhan memberkati. Ini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur. Sebelum memberi, dengarlah anjuran. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Hai betapa besar
Jemaat, mari kita berdoa persembahan secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Mumpoli Malioi. Disilahkan. Shalom. Sekali lagi, shalom. Terima kasih. Persembahan saya bawa dalam bahasa Luang. Bahasa Luang ini ada di Maluku Barat Daya, yang terjemahan dari Goodness of God. Pengertiannya sama, tidak mengurangi satu kata pun atau menambahkan satu kata pun. Jadi masih bertajuk menceritakan persembahan dan pujian buat Tuhan. Judulnya Ubler Launa Ralm Kalweni. Izinkan saya untuk mengucapkan salam dari MBD Kalwedo. Kalwedo. Oke, terima kasih. Ofrina matrome, yo me oral mo samoni mai au, leler bel o amtie o alermo, toleni out matwa, no diali abuota amatu, o awanya nohor, semua moni matrome. Amaru tetema, oh kalwetmu mai matrome, agal aralmu tetema, awadia, oh kalwetmu matrome. Utlilirmu la awo takak maraldi, la maluta mariana om penrelia onu aamu o atemanu alier narmal kalwetmu matrome. Ambioro tetema, o kalwetmu mai matrome, akal aralmu tetema, mawaria o kalwetmu matrome. Rangkawetmu nalotnya, no kuno priage. Rangkawetmu nalotnya, no kuno priage. Aku menyoru panggilan yang tak
tome agal aralmu tetema pawalian okalwetmu matome awal bioru tetema okalwetmu mai matome agal aralmu tetema pawalian okalwetmu matome okalwetmu matome. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pol untuk kidung pujian. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari kita tenang dan kita satu dalam doa syafaat. Diakhiri doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari berdoa. Tuhan Allah semesta alam, Allah di dalam Tuhan Yesus kami imani, yang oleh kuasa Roh Kudus tuntun dan sertai kami menjalani hari-hari hidup hingga kami boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Februari ini. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih sebab begitu banyak kebaikan Tuhan yang kami alami sampai di hari ini. Kami syukuri itu, kami ingat dan kami syukuri itu, sebab sungguh hidup ini dimungkinkan kami nikmati hanya oleh karena penyertaan Tuhan, hanya oleh karena kehendak dan perkenan-Mu, sehingga kami boleh ada sampai saat ini dengan segala yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan jika dalam menjalani hari-hari hidup kami melakukan yang salah di hadapan-Mu. Tutur kata perbuatan kami mungkin menyakiti hati orang lain. Ampunilah kami Tuhan, dan layakan kami menyatu hati berdoa bersama kepada-Mu di saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu yang datang beribadah di gedung gereja Maranatha di saat ini. Tuhan, Engkau mengenal Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak terkasih kami ini. Engkau tahu apa gumulan hidup mereka. Karena itu kami berdoa, biarlah kasih karunia, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu jadi bagian hidup mereka. Apa yang mereka doakan dari tempat-tempat duduk mereka saat ini, Tuhan dengarkanlah dan jawablah dalam kehendak baik-Mu bagi hidup mereka. Kami berdoa untuk mereka dalam tugas tanggung jawab sebagai kepala-kepala keluarga. Tuhan memberkati semua yang mereka lakukan, mereka kerjakan, mereka usahakan. Apapun mata pencarian, apapun usaha kerja mereka, tugas tanggung jawab pengabdian mereka, Tuhan menyertai mereka untuk melakukan segala sesuatu itu. Berkat pasti jadi bagian hidup mereka ketika mereka melakukan segala sesuatu dalam kehendak-Mu. Karena itu biarlah kasih dan anugerah Allah serta mereka. Penyertaan-Mu ada bagi ibu-ibu terkasih yang melayani keluarga, tetapi juga mungkin bekerja bersama suami memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab sebagai orang tua. Biarlah diberkati semua kami selaku orang tua, termasuk orang tua tunggal yang mengambil peran ayah dan ibu sekaligus. Tuhan memberkati kami, tuntun sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya memenuhi kebutuhan materi anak-anak yang jadi konsentrasi utama kami dalam hidup ini, tapi lebih dari itu mendidik mereka, membesarkan mereka dalam takut akan Allah, sehingga anak-anak kami bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada-Mu Tuhan. Karena itu berkati semua anak-anak terkasih dalam tumbuh kembang dalam pendidikan dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di Ambon maupun yang terpisah jauh oleh karena studi. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara cari kerja, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara bekerja oleh kasih dan anugerah-Mu. Pergaulan-pergaulan anak-anak kami di masa muda, Tuhan, dimanapun anak-anak kami melangkah, sertailah dan jagalah mereka. Kami berdoa Tuhan untuk opa-oma terkasih, warga gereja senior yang sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah mengendap dalam petuah dan nasihat bagi kami selaku anak-anak, cucu, bahkan persekutuan, sehingga kehadiran mereka tetap jadi sumber dan teladan.
kami berdoa untuk gumul-gumul umat-Mu yang hadir di saat ini. Jawaban terbaik Tuhan menjadi jawaban untuk setiap doa pinta gumul mereka kepadamu. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti live streaming siaran RRI Ambon di rumah-rumah mereka atau di mana saja mereka ada. Dan saat ini juga berdoa bersama dengan semua kami. Tuhan memberkati semua mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga, suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara bersaudara, diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang mengkoordinir seluruh pelayanan di gedung gereja Maranatha ini. Tuhan memberkati, terkhusus Tuhan dalam pelaksanaan sidang ke-49 Klasis Kota Ambon di hari ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh prosesnya, biarlah jemaat Betania sebagai tuan rumah diberkati Tuhan, dan semuanya berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga pelayanan bagi umat-Mu bawa sejahtera dan sukacita. Ya Allah, di dalam Kristus penyelamat kehidupan, kami bersyukur untuk pelaksanaan ibadah di saat ini. Semua kami yang boleh menopang ibadah majelis bertugas dari Jemaat Getsemani dan Sion, Tuhan memberkati dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan, tapi jadilah hidup keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa bagi semua kami yang boleh menopang seluruh liturgi ibadah, baik majelis bertugas, kantoria, kolektan, pemain musik, operator multimedia, operator sound system, tua agama yang menyiapkan gedung gereja ini, semua yang boleh memuji Tuhan. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu, bawa sukacita dan damai sejahtera bagi semua kami umat dan pelayan yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar jadi terang bagi jalan hidup kami, dan kami boleh memberikan persembahan hidup ini adalah persembahan untuk Tuhan. Ya Allah, di dalam Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami, dan kami yakin penyertaan itu tidak pernah berakhir sampai kapanpun selama Tuhan anugerahkan hidup bagi kami. Dari tempat ini Tuhan, dari mimbar gereja Maranatha bersama semua umat-Mu, hamba berdoa untuk rekan terkasih Bung Jack yang sementara bergumul dengan sakitnya. Operasi akan dilakukan Tuhan, kami semua berdoa menopang. Biarlah Tuhan Yesus tabib yang agung menganugerahkan kesembuhan bagi Bung Jack. Tuhan, terima kasih. Ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu. Ampuni segenap salah dan dosa. Lalu jika sebentar kami pulang dalam penyertaan Tuhan. Lalu kami bawa doa ini kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus penyelamat yang mengajar kami berdoa begini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kebutuhan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, mari berdiri, dan sebelum kita terima berkat dua sahabat lama 158 bait pertama dan kedua kita kidungkan. Carilah orang terhilang. Maksudnya Tuhan tepat.
Ibu, saudara-saudari, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Ibu disilahkan duduk kembali dan masing-masing ada dalam doa syukur. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita sudah boleh usai. Bapak Ibu punya selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.